teman-teman untuk bisa mute semua mic-nya karena cukup mengganggu. Tolong yang di Jepara, yang di Kalimantan, yang ada di Salatiga, tolong dimatikan mic-nya ya. Ya, pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Sebentar kok ada dengar suara. Oke, kita akan dengar firman Tuhan ya. Mari kita berdoa sebentar. Bapa di surga, pimpin kami menikmati firman pagi hari sebelum kami bersama-sama menikmati persekutuan doa bersama-sama seluruh teman-teman kami Tuhan. Ya Roh Kudus, bantu kami mengerti apa yang Kau kehendaki pada pagi hari ini. Pimpin kami berdoa dengan kesungguhan dan kami bersyukur Allah kami adalah Allah yang mau mendengarkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini temanya adalah Roh Kudus akan menolong kita dalam semua pergumulannya. Hari-hari ini kita berdoa, kita punya pergumulan untuk bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk juga di luar diri kita, untuk orang lain, untuk negara kita, untuk gereja kita, untuk satelit di mana kita bergabung. Saudara, bukan pertanyaan ya, mungkin pernahkah Anda semua merasa malas untuk berdoa? Mungkin merasa hambar dengan hal-hal yang Anda doakan, bahkan mungkin sudah lagi nggak peduli dengan apa yang didengar atau yang Anda doakan itu sendiri. Mungkin ada pikiran dalam hati kita mengatakan demikian. Yang penting aku pokoknya sudah berdoa. Aku sudah menjalankan kewajibanku sebagai pekerja Tuhan, sebagai orang Kristen. Karena kalau enggak nanti sering di WA, sering ditelepon sama pendeta saya, sama pembimbing saya untuk datang berdoa ya. Daripada pusing, saya ikut aja lah. Memang karena saya mungkin bangunnya pagi. Jadi udah nggak lagi seperti orang berpacaran yang punya ada keinginan gitu. Ada desire di antara dua orang yang berpacaran. Walaupun mereka melakukan hal-hal yang umum dilakukan oleh orang itu, tetapi relasinya terasa hambar di antara mereka. Kita tidak bisa menikmati berdoa lagi pada dasarnya. Doa itu menjadi sesuatu yang meletihkan dan membuang waktu. Hadapilah realitas itu, saudaraku. Doa bukanlah seperti sulap yang mendatangkan hasil seketika yang mengubah nasib buruk kita menjadi kenyataan indah dalam seketika. Kita tidak percaya akan kuasa doa itu sendiri. Lebih parah lagi, bahkan kita tidak mempercayai kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang luar biasa itu. Itulah sebabnya banyak orang jadi malas berdoa. Mungkin kita pun termasuk orang yang malas berdoa itu. Mari kita dengar firman Tuhan yang menggairahkan kita untuk tetap berdoa dari Galatia 4 ayat 6 dan 7. Galatia 4 ayat 6 dan 7, saya persilakan Anda membaca Alkitab sendiri. Saya membacakan di sini ya. Firman Tuhan berkata demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ayat 6 yang digarisbawahi perkataan yang berseru
Ya Aba, ya Bapa. Saya sering dengar orang berkata, Bapa, Bapa, Bapa. Yang berkata demikian adalah, yang berseru demikian pasti adalah orangnya dekat dengan Bapa. Kalau dia nggak dekat, dia manggilnya Om. Om Susilo, Om Oscar. Karena sekali-sekali ketemunya Om Ipung, saya sering dengar. Kalau Bapak pasti dekat dengan anaknya. Mereka pasti intim di antara mereka, antara anak dan bapak. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah, kok anak Tuhan mengalami masalah sih? Padahal kita katanya punya Allah yang luar biasa. Allahnya orang Kristen katanya luar biasa. Dan Tuhannya adalah Allah yang menolong dan yang membantu. Saudaraku, pertanyaan itu sebenarnya datangnya dari si Bolis atau si iblis. Yang memancing, iblis itu memancing supaya kita meragukan Yesus. Seperti iblis berkata kepada Yesus waktu dicobai di padang gurun, Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis berusaha menghancurkan eksistensi Yesus di dalam tubuh orang percaya, di dalam tubuh kita. Karena kalau Anda percaya, saya percaya, Anda adalah, kata firman Tuhan katanya tadi, ahli waris kerajaan Allah. Anda akan menjalani hidup sebagai pewaris Allah kalau Anda berkata bahwa Anda adalah anak Allah. Iblis nggak seneng kalau Anda berkata bahwa Anda adalah anak Allah. Sebagai ahli waris Allah, berkat yang diberikan kepada Yesus itu pun yang diberikan Allah kepada kita. Apa saja, yaitu salah satunya adalah keselamatan, kesembuhan, penyediaan, ya, supply, keintiman, kebangkitan. Sekarang saya mau tanya, apakah Anda percaya bahwa Anda adalah pewaris Allah itu? Ini firman Tuhan katakan, pewarisi memiliki apa yang Yesus miliki, termasuk pemulihan atas masalah yang sedang kita alami di waktu COVID ini. Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudaraku, yang berdoa hari ini, yang ingin menggapai kemenangan di COVID ini, kita perlu terus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Pagi ini kita berdoa karena kita dekat dengan Allah, karena kita anak Allah. Kita semua adalah anak-anaknya. Jadi kita pewaris Allah seperti Yesus. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah saudara semuanya mengerti bahwa kita akan mengalami yang luar biasa karena kita dekat dengan Allah-Nya. Mari kita berdoa, saudara-saudara.